Hai guys, sekarang ini banyak anak-anak muda Indonesia yang galau banget sama gua itu. Nanti kalau mau kerja, enaknya ikutin passion gua apa enggak ya? Gua Jevon, kita akan obrolin ini semuanya di Ngobam. Ngobrol bareng anak muda. Nah, sekarang gua udah kedatangan dua narasumber gua nih. Yang satu cakep, yang satu ganteng. Penasaran kan? Nah, yang narasumber pertama gue ini namanya Junwon Brandon. Dia itu kelahiran 2001. Terus sekarang dia lagi kerja sebagai broker. Keren ya? Terus yang oke-nya lagi, dia itu kerja sambil kuliah. Narasumber yang kedua itu namanya Josephine Keja. Dia itu juga kerja sambil kuliah. Kelahirannya nggak jauh-jauh lah dari Jun 2000. Terus dia itu dari kecil katanya udah jadi dancer cuy. Penasaran gak sih sama gue punya narasumber ini? Kita langsung aja ya. Hey guys. Hai. Apa kabar nih? Baik. Baik ya. Percaya banget nih, glowing gitu loh. Smiling simmering gitu ya. Iya. Kalian nih kalau gue boleh tahu nih, awalnya tuh passion kalian tuh apa sih? Oh, gue coba nanya dari Keja dulu deh. Oke, boleh. Apa jadi? Gimana maksudnya? Jadi lu tuh passionnya itu apa sih? Oh, kalau gue di dance. Dari kecil nih? Iya, dari kecil. Oh, I see. Terus kalau si Jun, gimana? Lu passionnya apa? Passion gue nih, kalau gue sih emang dari awalnya temen bacot aja ya kan? Gimana nih? Ngomong ya kan? Nah, jadi dari SMA ini sebenarnya gue bukan jadi broker. SMA ini gue sebagai MC. Oke, Iya. tunggu dulu. Berarti passion lu itu sebenarnya ngebacot kayak MC ya? Iya. Oke. Terus kesibukan lu sekarang apa? Gue langsung aja deh dari Brandon, tadi udah kayak keceplosan gitu kan. Oke. Oke. Kalau kesibukan gue sekarang sih kerja plus kuliah sih, kerja sambil kuliah. Kayak gitu ya, kerja yang tadi lu bilang ya kan, gue jadi broker. Broker bukan broker penghancur ya, kita broker trading ya. Mungkin kalau yang lain tahu trading semacam investasi gitulah. Oke. Sebagai konsultan dan gue juga kuliah di UPM Ancol, Universitas Bunda Mulia. Oh, I see. Keren, cool. Oh, yang banyak truknya itu ya? Iya, trontonnya tuh semua tuh tiap malam. Itu terkenal banget ya? Iya, banyak debu juga sana. Ya. Oke, siap. Kalau lu Ki, Apa nih? Gimana nih? kalau lu tuh sekarang sibuknya apa nih? Oke, kalau gue sibuk sama gue kuliah sambil kerja. Lalu gue juga sambil ngedance. Sambil ngedance, sambil Iya. kuliah. Jadi Iya. Sambil ngedance. Atau gimana? Coba jelasin sama gue dong. Oke, jadi gue pagi sampai siangnya gue kuliah. Terus ya udah sorenya gue ngedance. Oke, kayak olahraga gitu Iya, ya? olahraga. Biar Tetap body gitu. Body Body goals. goals. Oke, body Body goals. goals. Oke, keren sih. Nah, keren sih. Mereka tuh kayak punya passion masing-masing itu. Gua yakin sih. Kalau orang hidup itu pasti punya passion. Kalau enggak, dia udah pasti mati sih. Benar nggak sih? Benar. Ya. Nah, tapi yang lebih serunya lagi, kenapa kok mereka itu bisa ngejalanin apa yang jadi kayak tujuan mereka atau yang jadi pilihan mereka saat ini? Stay tune ya di Ngobam, kita akan bahas sebentar lagi. Oke guys, kembali lagi sama gue Jevon di Ngobam, ngobrol bareng anak muda. Guys, gue mau nanya nih, kenapa sih lu sekarang memilih profesi lu yang sekarang ini nih? Kan gue taunya, lu kan dari kecil memang dari kecilnya emang dancer. Oke. Kalau Jun, lu dulunya MC, terus sekarang jadi broker. Nah, gue mau nanya dulu nih dari si Jun. Kenapa? Oke, kalau gue kan emang dari pas sekolah itu jadi MC, ya kan? Sempat kepikiran pas udah mau lulus itu, kayaknya kalau misalkan gue lulus mau coba jadi MC kan, mungkin di WO atau mungkin jadi panggilan lah, ya setidaknya ada cuan lah. Gitu. Iya.
Nah, cuman minusnya gue di sana, gue nggak ada relasi, nggak ada channel. Makanya kayak sering orang-orang bilang, relasi itu nomor satu. Ya, mau di bidang apapun itulah, sebenarnya relasi nomor satu. Nah, cuman minusnya gue di sana nggak ada channel, nggak ada kenalan. Nah, yaudah setelah itu gue coba, gue mikir kayak gue harus jalanin yang di luar bidang gue nih, coba tantangan baru lah. Dan ternyata dapet lah yang di sini, yang di bidang trading ini, investasi ini. Nah, gue masuk lah ke sini, kayak gitu. Lu nyari sendiri atau lu Dapat lowongan. Jadi dulu gue mikir pas nyari kerja itu, yang penting gue kerja ada penghasilan aja. Nah, gue minta lah ke temen gue ada browser broker nggak, browser broker dikasih, ternyata gue langsung masuk ke sini. Gitu. Dan itu gue belajar dari nol. Oke. Gitu. Belajar sendiri apa gimana? Di guide juga sama atasan di sana, sama senior di sana diajarin dari nol sampai kayak sekarang lah gitu. Ya walaupun sekarang gue juga masih pasti belajar. Ya cuman ya diajarin dari benar-benar diajarin dari awal. Oke, nice. Kalau lu kayak gimana? Kalau gue emang dari kecil, dari gue SD sampai sekarang masih jadi dancer. Sempat berhenti bentar pas SMA, soalnya emang lagi fokus mau itu kan kuliah kan. Terus di sekolah juga nggak ada school dance, jadi gue sempat berhenti bentar pas SMA. Lanjut lagi pas gue masuk kuliah. Tapi kenapa lu pilih dari kecil lu jadi dancer, kenapa? Karena waktu itu kayak emang ada itu kan pengaruh dari tontonan gue juga. Kalau zaman dulu nontonnya apa sih paling kok kayak cewek-cewek kan nontonnya Barbie ya nggak sih? Waktu itu ada tuh namanya Barbie and 12 Dancing Princess tuh gue kayak aduh gue suka banget. Terus lu mau jadi Barbie-nya? Nggak sampai setinggi itu levelnya. Gue ngeliatnya kayak keren juga jadi dancer gitu kan. Ya. Kan ya udah jadi akhirnya gue daftarnya balet dulu awalnya. Dari balet terus gue pindah haluan ke modern dance. Oke, lu pindah haluan modern dance-nya dari SMP. Oh, dari SMP sampai sekarang? Sampai sekarang. Sama kuliah gue masuk ke K-pop. Oh, oke. Jadi sekarang gue fokusnya ke K-pop sama modern dance. Dan akhirnya juga lu kayak jadi guest star, kayak gitu kan, jadi cover dance juga ya? Cover dance juga. Ada YouTube juga loh. Ada YouTube juga. Dicek ya Kotisi Indonesia. Udah, jadi promosi nih sih. Oke. Apa nih suka dukanya kalau seandainya lu milih dancer dari kecil sampai sekarang? Suka dukanya? Oke. Kalau sukanya gue dapet banyak temen yang lebih sefrekuensi sama gue masalah dance. Iya. Bisa satu ini ya, tongkrongan ngobrolan ya? Iya. Maksudnya kalau misalkan gue ada ngobrol pasti langsung nyambung gitu kayak topiknya. Terus kalau misalkan emang mau bikin koreo baru pasti kayak ayo yuk bikin koreo pakai lagu ini, ayo gitu. Kayak kemarin ada yang how you like that? Gitu ya. Iya, viral banget itu ya. Itu viral banget. Mau cowok mau cewek bikin Cewek. itu Iya, mau semua. setengah cowok setengah cewek juga ada. Iya, banyak. Sampai ini ada kompetisi ya? Kompetisi ya ada. Menurut gue nggak menang. Yang menang? Iya, orang Indonesia juga sih yang menang, setahu gue ya. Emang iya? Setahu gue iya ada sih. Enggak sih, nggak tahu lah ya. Nggak ingat nih. Nggak ingat ya. Terus dukanya apa? Kan dulu sukanya nih. Oke, kalau dukanya itu di kompetisi itu kan membernya ada banyak 20-30 orang. Jadi kalau misalkan kita kan lebih fokusnya ke K-pop gitu kan. Dan K-pop itu kan nggak mungkin langsung 30 orang sabrek semuanya gitu kan. Pasti kayak 5 orang, 6 orang, 7 orang gitu kan. Nah, kalau misalkan gue 5 orang nih misalkan. Dan 5 orang ini pasti kayak susah buat nyocokin jadwalnya. Oh, oke. Karena ada gue kuliah sambil kerja, ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang masih sekolah gitu. Nah itu sih paling susah buat nyocokin jadwalnya satu sama lain. Kedua masalah duit. Oke. Iya, gitu deh. Pengeluarannya banyak. Butuh duit. Kalau Iya. lu hidup butuh duit. Butuh duit. Kenapa tuh? Emang modalnya gede banget? Lumayan buat studio, buat kostum. Untuk Tapi kalau kostum sekarang sih lebih seringnya mix and match ya, Wak. Oh, Iya, yang penting kelihatannya wow, ibu wow. Oke. Kalau Jun, lu gimana? Bisa diulang nggak pertanyaannya? Suka duka. Asik kan jadi lupa. Suka dukanya lu. Oke, suka duka. Oke. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Oke, sukanya pertama gue bisa memperluas relasi gue, ya kan di dalam investasi kan. Ya kayak gue ketemu klien, mungkin klien ini backgroundnya apa, ada yang direktur, ada yang owner segala macam, jadi gue bisa curi ilmu sama pengalamannya mereka, cerita-cerita sekalian sharing-sharing juga kayak gitu. Ya itu sukanya sih. Jadi bukan masalah cuan doang nih. Ya. Jadi gue bisa dapat banyak lah selain itu ya kan. Nah kalau dukanya
ya job desk gue kan sebagai konsultan. Dimana klien-klien kalau misalkan ada yang mau investasi segala macam, konsulnya ke gue nih, gue kasih tahu plus minus segala macam. Dukanya kalau misalkan ada klien yang namanya investasinya pasti ada untung ada rugi ya kan, mau bisnis lah bukan investasi doang. Iya betul. Ada untung ada rugi. Nah ketika klien itu lagi rugi, yang disalahin siapa kalau bukan konsultannya? Ya kan pasti gue, meskipun bukan kesalahan gue. Ya itu dukanya, mau mereka ngoceh-ngoceh, sampai ngebentak meja gue pernah disiram air loh. Serius? Iya, padahal bukan kesalahan gue, cuman mereka itu kayak Lu siram banget lah. Bukannya jangan. lo kan sana. Ya pernah sekali. Ya itu sebenarnya mereka cuma ngelampiasin aja. Iya. Ya, cuman selesai itu juga besoknya ada yang minta maaf. Ya gue nggak masalah. Namanya konsultan mau gimana pun harus dihadapin. Iya sih, Ya, benar. itu emang udah resiko sih Iya sebenarnya. sih. Kalau menurut kalian lagi nih, enakan kerjanya sesuai dengan passion apa enggak? Kalau lu kayak gimana? Enakan sesuai passion loh. Kalau lu? Karena ya, Kalau sorry. Apa? Langsung nih. gua nih, Iya. oke. Kalau nggak sesuai passion tapi income-nya gede, kenapa enggak? Ya kan? Kalau ya gua mah yang penting cuan aja. Ya, Oke. iya. Mata gua kalau lihat ini udah hijau aja. Iya, Tadi lu mau ngomong apa? Sorry gue potong. gue mau bilang alasannya maksudnya. Iya, alasannya apa? Oh tadi udah gara-gara cuan ya? Iya, cuan. Ya kan cuan penting kan? Iya penting, iya. Masa iya lu kerja tapi nggak ada cuan? Iya buat apa kan? Enggak. Harus cuan kan? Harus Benar. cuan. Hmm. Apa tuh? Itu maksudnya gimana? Masih muda gitu ya. Ya pokoknya kalau gue emang harus sesuai passion sih, soalnya kayak lu ngejalaninnya pasti kayak lebih seneng gitu. Apalagi kalau gue kayak dance itu kayak menurut gue buat gue ini dance itu stress reliever gue pas lagi stres kuliah. Apalagi gue semester 6. Semangat. Tapi kalau nggak ada cuan, ya lu gimana dong? Kalau dia ada ya nggak ngikutin tapi ya berlimpah ruah gitu kan? Berlimpah ruah. Gimana ya udah maksudnya ya udah yang penting kayak lu seneng gitu ngejalaninnya. Masalah cuan mah ya udah yang penting pasti ada gitu lah. Setuju nggak? Nggak usah nanti pasti Lu ada gimana? pelan-pelan. Gua nggak setuju sih sebenarnya. Life is cuan ya? Life is cuan. Mana sih berarti ya? Cuan apapun cuan. Lihat apa ya, minta mata gua udah hijau udah pokoknya dah, duit aja. Mau yang sesuai bidang gua, yang nggak sesuai bidang. Bahkan gua pun juga ada beberapa yang gua jalani selain jadi konsultan ini. Ya pokoknya apa aja gua jadi duit lah. Tapi lu kalau ngejalaninnya bad vibes gitu gimana emang? Nggak stres apa? Ya sebenarnya stres, cuman ya gua mikir lagi. Kalau ada duitnya, gua jalanin. Mungkin kayak Iya. nggak enak Itu gitu bikin gua naik, yang bikin Oke, gua oke. naik gitu loh. Jadi Kayak gua nggak mikirin enak. duitnya aja gitu. Soalnya gue pernah ngedate satu grup ini satu orang bener-bener bikin gue bad vibes lagi, gue kayak aduh, gue pengen keluar gitu rasanya kayak mendingan lu sesuai passion tapi cuman lu yang penting dikit, yang penting lu happy gitu loh. Nah makanya itu gua selalu berusaha coba tantangan baru nih. Kalau misalnya gua suka dan gua tahu peluangnya, ya udah gua terjun. Kayak gitu. Oke. Cuman ya Aduh pusing. Maksudnya ini mengenai cuan. Ujung-ujungnya cuan. Ujung-ujungnya cuan sih. Tapi kalau lu cuan, tapi lu stres, Iya, sama aja bohong. sama aja bohong sih. Bener gak sih? iya, tapi kan tiap kerjaan pasti ada stres-stresnya. Iya. Ya kan? Mau sesuai passion bisa stres, mau yang nggak sesuai passion pun bisa stres. Iya sih benar juga Ya sih. kan? Cuman cara kita nangani stresnya aja gini. Ya, Tapi cakep, kalau cakep. sesuai passion tapi stresnya nggak segede itu. Ya iya sih, cuma kalau cuannya nggak ada gimana? Oh jadi kalau ada cuannya, jadi lu kayak bisa ngelepasin stres lu ke cuan lu itu. Nah, betul. Ya nggak? Kemana Kalau lu lepasin ya? ada cuan yang tidak mungkin orang bisa apa entah nongkrong lah segala macam kan. Kalau nggak ada cuan gimana nongkrong? Nggak ada modal kan kita. Iya, lu gimana? Iya, gimana? Atau mungkin belanja segala macam. Tapi kalau dia kan bisa ngetes Iya, mah nggak pakai dance duit. kan iya kan. Ngetes aja di jalan. Di rumah kan bisa. Dance di rumah. Tapi kan kalau dia sendiri kayaknya nggak enak gitu loh. Ya, Ada nggak apa-apa. orang gitu ada studio, speakernya mantap gitu, baru berasa gitu kan. Di rumah bisa bikin studio sendiri. Terus Kalau dance olahraga, sendiri. iya nggak apa-apa. Yang penting ada lagu, gue bisa ngedance, gue nggak stres lagi. Pernah nggak sih orang lu lagi dance di kamar terus orang tua lu masuk itu ngapain sih lu? Ya kagak apa-apa. Kalau Mak gue mah udah iya, tahu. Nggak apa-apa kali bro. Iya sih bener ya. Maaf saya bukan dancer. Ini nggak Oh. paham ya. Oke, menarik sih. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobam, ngobrol bareng anak muda.
Oke, kembali lagi sama gue Jevon di Ngobam, ngobrol bareng anak muda. Mantap. Bentar. Ini deh. Ini. Kok mati itu? Oke. Ini apa nih? Gue mau review Ini ini. nyala. Guys, Ini apa? ini nih bagus banget nih. Keren banget kayaknya. Keren banget. Heeh. Awalnya tuh kayak bikin gue shiny gitu kan. Shiny Tiba-tiba sih. mati gitu. Lelah deh, gitu lelah deh. Capek. Gak ada sinar-sinar surga gitu di belakang gue, kan kesel ya. Pantesan jadi beda gitu ya Kesel warnanya. banget. Minum. Oke, minum. Wah, ini kopi juga kalian bisa lihat lah ya. Ini nggak coklat-coklat banget gitu, nggak putih-putih banget. Nih gue liat kayaknya lu aus banget nih. Punya gue harus gini deh tadi. Iya, udah setengah loh. 3 second. Cheers dulu. Oh, cheers. Cheers dulu. Weh. Minum. Jusnya kopi ya. Hmm. Kafenya berasa ya. Rasanya kopi banget deh pokoknya. Enak ya? Mantap. Morning gue ya. Mending gue sih. Morning gue. Ya kasih. Nggak tahu lagi deh pokoknya. Langsung kata-kata lagi. Nggak sampai speechless. Asik. Aduh, guys, thank you banget nih. Udah datang di Ngobam. Seru banget. Lu orang tuh kayak jadi inspirasi gua gitu. Oh iya. Inspirasi berapa nih? Inspirasi untuk apa aja pokoknya. Pokoknya keren sih. Masih muda, terus punya semangat gitu kan. Terus juga ya kalau gua bilang sih punya prestasi masing-masing lah. Mantap sih. Terus juga. Oh, paper. Paper tuh apa ya? Kesel banget gua dulu. Nggak perlu ya harus pakai bahasa Inggris biar Paper paper. itu kan kertas ya. Paper. Salah aja gua. Pura-pura ketawa aja lah. Iya. Tapi intinya nih yang dari gua denger nih, apapun profesi kalian nih, gue yakin tuh kalian pasti bakal nemuin sesuatu hal yang positif, bener gak sih? Yo, Ya, even lu mau ikutin lu punya passion, lu mau nggak ikutin passion lu, kayak gitu. Tapi kan ada hal-hal yang bisa lu pelajari ya. Terus lu juga bisa, ya kalau lu bilang ikutin passion, nggak ada duit, nggak mungkin juga sih sebenarnya. pasti ada. Pasti ada lah kalau Ada yang hasilin lah ya. Iya, banyak kok yang berhasil gitu kan. Misalnya kayak lu fotografer, kayak gitu, tiba-tiba lu melejit gitu kan, kayak si itu, iya kan. Nggak boleh sebut merek, Kayak kan? atau jadi kayak artis kan tuh jatuhnya kan passion juga tuh kan. Iya. Tiba-tiba lu bisa booming gitu Iya. kan. Kalau lu nggak ikutin passion, ya lu juga bisa kan sebenarnya sih. Oh, lu juga dapat duit gitu kan. Iya. At least istilahnya kayak apapun pilihan lu harus terima, terus lu harus ya kayak berjuang juga, masih muda juga kan ya. Iya, masih muda juga, lu bisa explore apapun, dan memang pilihan itu adalah suatu jalan kehidupan. Asik. Mantap. Oke, thank you udah datang sekali lagi. Oke, gua Jevon pamit undur diri, dan thank you untuk semua yang udah mendengarkan Ngobam, ngobrol bareng anak muda.